Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil database melalui The Beaver. Dan di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Sakila Sapaimanda, NRP 43. Dan yang kedua, Muhammad Abiyu As'ad, NRP 060. Dan yang ketiga, Anissa Putri Aliadiana, NRP 068. Dan tentunya saya sendiri, Robi Atusarwa, NRP 69. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sakila, silakan. Ya, tema database yang diangkat oleh kelompok kami yaitu prediksi jenis bencana alam dengan melihat pengaruh cuaca dan geografis di Provinsi Jawa Timur. Dengan variabel yang digunakan yaitu variabel Y-nya tipe bencana, variabel X1-nya curah hujan, variabel X2 jumlah desa mengalami bencana alam dalam 1 tahun, variabel X3-nya luas hutan, variabel X4-nya luas wilayah daerah, variabel X5-nya tinggi wilayah DPL, dan variabel X6-nya yaitu suhu. Lalu entitasnya yang kita gunakan itu ada 5. Yang pertama ada bencana alam, korban, posko, bantuan sosial, dan kewarganegaraan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Asad. Terima kasih waktunya. Selanjutnya bakal saya yang jelasin ya. Untuk selanjutnya itu yang paling penting buat sebelum buat database itu membuat dulu field dan value-nya ya. Untuk di sini field-nya ini ada nama-nama yang di depan ini. Ini field-nya dan value-nya ini seperti ini. Terus ada type itu integer, varchar itu untuk angka, dan variabel karakter ini untuk yang kata. Untuk 10 dan 30 ini angka-angka berikut ini merupakan berapa banyak angka yang bisa kita masukkan maupun berapa banyak kata yang bisa kita masukkan. Setelah kita membuat kerangka untuk pembuatan database seperti ini, yang seperti yang tadi sudah dibilang rekan saya itu Sakila, kita mengambil 5 entitas seperti bisa dilihat di atas tabel ini. Ada bencana alam, posko, kewarganegaraan, korban, dan bantuan sosial. Setelah membuat kerangka untuk database seperti ini, kita akan membuat database itu menggunakan The Beaver. Tapi sebelum kita masuk ke The Beaver-nya, kita sebelum itu harus menginstal SAM dulu ya. Untuk setelah menginstal SAM ini, selanjutnya kita pilih yang MySQL, kita pencet start. Ini kan ini saya kebetulan sudah saya nyalain, jadi di sini udah tandanya itu sudah warna hijau. Jadi kita kalau misalnya tandanya udah warna hijau, berarti kita udah bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu setelah kita buka SAM itu kita langsung masuk ke The Beaver-nya aja. Di The Beaver ini kebetulan karena database yang saya akan jelasin sebelumnya sudah saya buat. Jadi saya akan menjelaskan dari awal lagi bagaimana saya membuat database tersebut. Jadi yang pertama itu waktu awal Anda buka The Beaver, tampilan Anda awal itu pasti akan kosong sih seperti ini. Jadi di sini itu saya tutup dulu. Untuk tampilannya itu seperti ini ya, awal-awal untuk buka The Beaver. Jadi untuk awal kita mulai itu untuk membuat database itu pertama itu ke menu database, lalu kita pencet ini new database connection. Setelah kita masuk ke new database connection ini, kita di The Beaver ini kita banyak ini ya, banyak pilihan kita mau menggunakan aplikasi apa maupun apa untuk mengedit, seperti ada Oracle, ada MariaDB, ada MySQL, ada dan banyak dan masih banyak lagi. Ada Microsoft Access juga dari Microsoft langsung gitu. Tapi untuk kali ini kita akan mencoba membuat database lewat MySQL. Jadi kalau misalnya ini gambarnya lumba-lumba ya. Kalau misalnya buka ketemu, itunya tulis aja di sini MySQL. Di sini ada 3, pilih aja yang paling pertama di sini. Jadi ini saya pilih MySQL, nanti ya tampilannya akan seperti ini. Untuk versi The Beaver yang paling baru, kalau tidak salah ini versi 21.3.5 ya. Untuk versi yang terbaru ini sudah enak sih. Jadi untuk server host dan lain-lain itu sudah diatur dari sana ya, untuk username
yang lain-lainnya juga sudah diatur dari sananya. Untuk versi yang sebelum-sebelum mungkin kalian harus masih harus nulis username lagi dan kawan-kawan. Jadi kalau misalnya sudah masuk sini, yang pertama kali kalian harus lakukan itu test connection dulu ya. Jadi semisal ini kan versi, jadi jika kalian udah punya versi yang terbaru, kalian nggak usah ngubah apa-apa lagi gitu. Jadi tinggal pencet test connection. Kebetulan ini kan saya sudah download untuk koneksi ini ya, untuk koneksi ke MySQL-nya. Jadi ini tampilannya saya udah terhubung gitu, udah terconnected. Tapi jika kalian belum terhubung, jika test connection nanti ada tulisan download dan kalian pencet aja downloadnya. Habis itu setelah selesai di download, coba lagi pencet test connection, lalu pasti sudah muncul connected seperti ini. Jika sudah selesai seperti itu, pencet finish untuk membuat MySQL untuk database ini. Setelah ini kan karena saya udah buat, jadi saya pencetin aja. Ini saya udah buka ini, udah dibuka di samping seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian sudah buat localhost ini, localhost untuk MySQL yang nanti kita akan gunakan untuk membuat database. Kita pertama itu pencet localhost ini, lalu kita klik kanan, ini di sini ada banyak juga, ada SQL editor, ada edit connection, tapi yang akan kita buat pertama kali itu kita pencet SQL editor lalu ke new SQL script. Ini untuk kita tempat untuk ngodingnya itu, untuk membuat database selanjutnya. Nah, ini kan yang baru ya, karena kita berhubung saya udah buat cara membuat database itu setelah kita membuka script ini. Itu tuh caranya itu create, codingnya itu create database, lalu nama database-nya apa. Dan kebetulan saya itu kan tadi sudah membuat database yang namanya itu, karena tema kelompok saya itu bencana alam, jadi saya nulisnya itu bencana alam, bencana alam. Nah, jika sudah ini, otomatis nanti kalian akan jika pencet CTRL enter, control enter, itu kalian langsung akan aplikasi Debifer akan memproses coding kalian untuk membuat database sendiri jika membuat CTRL enter. Karena tadi saya sudah membuatnya, jadi yang pertama kali kalian lakukan setelah memencet control enter itu melakukan refresh di localhost. Setelah melakukan refresh, kalian buka di tanda panah di samping kiri ini, buka ke database-nya, kalian pasti sudah ada tulisannya bencana alam, karena tadi kita membuatnya dengan nama bencana alam. Jadi kita bencana alam. Nah, ini karena SQL-nya ini masih script-nya ini masih baru, dan tadi kita hanya baru menggunakan untuk create database, kita bisa menggunakan script ini untuk melanjutkan pembuatan database dengan cara pencet available di atas scriptnya. Itu kita cari database yang tadi sudah kita buat, dalam kasus ini bencana alam. Jadi saya akan pencet bencana alam, dan di sini kita akan mulai mengoding untuk pembuatan database untuk bencana alam. Nah, yang pertama kali untuk bencana alam ini, karena tadi saya sudah membuat database ya bersama teman-teman saya, jadi saya akan langsung tunjukkan saja. Nah, ini dia codingan yang sudah saya masukkan untuk membuat database tentang penanggulangan bencana alam. Jadi yang pertama itu kita harus membuat tabel dulu. Tabel apa saja yang tadi kita sudah buat dari kerangkanya, yang sudah kita buat dari Excel ini, lalu kita coding dan masukkan ke script yang ada di Debifer berikut ini. Yang pertama itu, karena ini saya bagi dua layar aja ya. Saya bagi dua layar aja. Jadi kita masukkan dari yang pertama ini, ada MST ini, Master Execution Channel. Ini saya jadikan nama entitas saja karena untuk membedakan saja, terserah sebenarnya. Jadi bencana alam, jadi kita tulis saja di sini create table bencana alam, lalu kita pencet enter. Lalu untuk memasukkan variabel yang pertama itu harus buka kurung, kita pencet buka kurung, lalu kita masukkan variabel yang tadi kita sudah buat di Excel tersebut. Jadi ini sama persis. Jadi misalnya ini kode bencana, kode underscore bencana, ini juga kode underscore bencana, langsung
integer 10, ini juga integer 10 karena variabel kode bencana ini di MST bencana alam ini berupa primary key, jadi kita tulis primary key dan auto increment. Selanjutnya berlaku seterusnya ya. Lanjut ke yang keduanya. Di sini ada value yang kedua itu jenis bencana. Jenis bencana itu variabel karakter 30, not null ini berarti ini bisa diisi. Lalu selanjutnya lalu diakhiri dengan titik koma. Jika sudah titik koma dan sudah memasukkan semuanya seperti ini, kita pencet Ctrl Enter, otomatis nanti di dalam bencana alam ini yang harus dilakukan itu balik lagi kita harus merefresh lagi agar bisa muncul. Lalu setelah kita merefresh lagi di bencana alam ini di table, seharusnya itu langsung muncul yang namanya MST bencana alam ya, seperti yang sudah kita buat MST bencana alam. Dan pembuatan tabel ini berlaku untuk semua yang kita sudah buat dari kerangka Excel seperti ini. Jadi satu-satu kita akan memasukkan codingannya untuk membuat semua tabel yang sudah kami siapkan sebelumnya kerangkanya. Jadi dengan codingan yang sama bisa dilihat ini ada tabel bencana alam, terus tabel posko, tabel keluarga negaraan, tabel korban, dan tabel bantuan sosial. Jika dilihat semuanya itu sama ya, bencana alam, posko, keluarga negaraan, korban, dan bantuan sosial. Seperti itu. Jadi untuk pembuatan tabelnya ini sama persis dengan kerangka yang tadi kita buat gitu. Untuk variabel charnya dan yang harus diperhatikan lagi untuk integernya ini harus sama semua gitu. Misalnya kayak seperti ini ID negara di sini integernya 3. Otomatis ID negara di sini juga integernya harus 3 gitu. Untuk setiap nama yang sama itu value-nya juga harus sama. Type-nya itu harus sama gitu. Jadi ya ID negara di sini, jadi harus sama di ID negara yang di sini. Meskipun itu primary key juga gitu. Jadi harus sama untuk type-nya. Setelah pembuatan table, dan tadi kan kita baru setting untuk primary key-nya ya. Ya untuk foreign key-nya, untuk nanti menghubungkan antara entitas itu harus dibuat sendiri lagi ya. Untuk di sini kita akan mengoding dengan cara pertama itu kita balik lagi ke Excel lagi, kita lihat lagi nih untuk foreign key-nya mana saja yang kita gunakan untuk menjadi foreign key. Di bencana alam ini kita menggunakan ada 2 foreign key di sini, ada untuk kode posko dan ID negara. Di sini ada di entitas posko itu ada ID korban dan bantuan sosial, di keluarga negara itu tidak ada, di entitas korban itu ada ID negara, dan di bantuan sosial itu ada ID negara juga. Jadi otomatis total untuk foreign key yang akan kita coding nanti ada 6 foreign key ya. Untuk di bencana alam 2, di posko 2, di korban 2, di bantuan sosial itu 2 di entitas masing-masing. Lalu kita balik ke setelah kita melihat tadi kita menggunakan apa saja untuk foreign key, lalu kita akan mengoding seperti ini. Yang pertama itu kita akan menulis alter table, terus kita menulis entitas di mana foreign key tersebut berada gitu. Contohnya ini yang pertama itu ada MST bencana alam. Di entitas MST bencana alam itu tadi kan ada 2 foreign key, yaitu kode posko dan ID negara. Yang pertama akan kita coding adalah yang kode posko dulu. Untuk foreign key kode posko, kita akan menghubungkan entitas tersebut ke dalam entitas posko. Jadi value ini ke entitas posko, dan di entitas posko ini kita akan hubungkan ke kode poskonya juga. Jadi untuk kode posko di entitas bencana alam kita akan hubungkan ke kode posko di entitas posko seperti itu. Selanjutnya itu untuk codingan ini berguna untuk dimana jika ada perubahan di dalam entitas posko akan berubah juga kode posko yang akan berubah juga data di kode posko yang ada di entitas bencana alam tersebut. Makanya digunakan codingan seperti ini. Terus lalu kita pencet Ctrl Enter otomatis, dan kita jika sudah semuanya kita lakukan dari sini ya, ini juga bencana alam, terus foreign key itu tadi ID negara ya, ID negara dengan foreign key yang akan kita hubungkannya itu ke keluarga ID negara juga di
entitas kewarganegaraan. Seperti ini, karena jumlahnya tadi di Excel itu 6, berarti otomatis codingan yang akan dibuat itu juga 6 juga. Setelah kita membuat codingan untuk foreign key dari semua entitas, dari satu entitas ke entitas lain untuk melihat hubungannya, kita bisa mengecek entitas atau belum itu di tabel. Kita buka lagi, misalnya kita buka ke bencana alam di sini, kita buka tanda panahnya, lalu kita cari ke foreign key di sini. Tadi kan kita sudah buat di bencana alam itu foreign key-nya itu ada 2. Jadi otomatis kalau kita buka foreign key di bencana alam ini, berarti otomatis juga ada 2 juga, yaitu ada IBSK, ini IBSK 1 dan IBSK kodenya begini ya. Sebetulnya ini kita tutup lagi biar tidak kebanyakan. Nah ya, sudah seperti itu. Jadi ya karena ini tadi kita sudah semua sudah kita coding dan semua sudah baik, lalu kita akan membuat diagram ya, IR diagram dari database ini. Kita lihat bagaimana hasil IR diagram tersebut. Caranya itu yang pertama itu masuk ke yang slide kedua ini ya, misalnya ini project ya, itu tulisannya project. Maaf di sini di atas saya ini ada error semua, ini nggak tahu kenapa, cuma ini sini harusnya tulisannya project, dan di sini ada tulisannya diagram. Nah cara buatnya itu jika kalian belum, itu cara buatnya itu gampang, cuma pencet diagram, create new diagram, nanti kalian akan ditunjukkan tab seperti ini. Lalu untuk namanya itu terserah. Tadi saya karena bencana alam, jadi saya namakan tadi natural disaster buat ERD-nya untuk diagramnya. Tapi untuk nama itu terserah kalian. Jika kalian misalnya sudah nulis nama itu, kalian buka lagi tadi nyimpan database itu kalian di mana. Tadi kan untuk saya kan nyimpan database itu di localhost, lalu kita buka database, lalu di bencana alam kan kita file itu namanya bencana alam, kita pencet bencana alam, lalu kita buka lagi di sini. Nah masih ada ini kan, masih ada ini, lalu kita buka tabelnya. Nah ini kita pencet semuanya, lalu kita bisa finish. Itu akan membuat diagram untuk database yang kita sudah buat. Saya tadi sudah membuatnya, jadi saya cancel dulu. Jadi jika kalian belum membuatnya gitu, bisa membuatnya dengan cara itu. Untuk tadi yang saya buat itu ada di natural disaster seperti ini. Nah setelah dibuat database, lalu ya muncullah diagram seperti ini. Mungkin diagram ini bisa dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Silakan. Ya, jadi dari hasil pembuatan dengan di behavior tadi didapatkan diagram dari hubungan atau relasi dari basis data ini sebagai berikut. Dari hasil database tersebut dapat diketahui bahwa entitas bencana alam memiliki hubungan atau relasi dengan entitas posko dan entitas nationality, di mana relasi tersebut dihubungkan karena adanya foreign key pada kode posko dan ID country, di mana primary key-nya adalah kode bencana. Kemudian pada entitas nationality juga memiliki relasi dengan entitas bantuan sosial dan korban yang dihubungkan oleh ID country sebagai primary key-nya, serta memiliki ID korban dan ID bantuan sosial sebagai foreign key-nya. Kemudian untuk ID korban sendiri atau entitas korban sendiri juga memiliki hubungan atau relasi dengan entitas posko, di mana primary key-nya adalah ID korban, serta foreign key-nya adalah kode posko. Jadi dari database ini terdapat hubungan atau relasi dari kode bencana, kode posko, ID bantuan sosial, ID country, dan ID korban yang semuanya itu berelasi seperti itu.
Jadi dari hasil analisis kita ini, kita sudah dapat membuat base atau database dari tema yang sudah kita tentukan, yaitu prediksi jenis bencana alam di Indonesia. Ya, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Salwa. Baik, karena mengenai penjelasan sebelumnya sudah sangat lengkap dan sudah di sesi akhir kali ini, kurang lebihnya dari kelompok kami, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.